See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Serem banget. Jadi ceritanya Mbak Elma tuh ngirimnya hampir jam 2 malam ngirim ceritanya. Parah banget. Ini udah on ya. Gak apa-apa sekalian aja ya. Jadi warga Skaudi. Ini cemilan bakso nyeces, dibacanya bakso nyeces ya. Bakso goreng yang crunchy ya. Kalau biasanya kadang nemu bakso goreng tuh kan keras gitu ya. Ini gak keras, renyah, bener-bener renyah, bumbunya pas banget. Kayak ada rasa daun jeruknya gitu, bener gak? Tapi ini yang original. Yang pedesnya ada. Cobain, yang pedesnya enak gak ya? Yang pedes. Nanti saya bakal bawain cerita dari Mbak Elma yang itu mind blowing banget. Serem banget. Ini yang pedes nih, cobain ya. Buset. Jadi kalau yang suka pedes sih the best sih ini. Nanti gimana ceritanya kalau banyak-banyak makan pedes malah ceritanya jadi wow gitu. Ya, bisa dibeli aja langsung ya. Ini bakso nyeces, bisa cek aja langsung di Instagramnya di @bakso-nyeces ya. Di sini nih. Nanti kasih lah Instagramnya. Ya enak, renyah, rasanya juga bumbunya enak. Yang pasti nggak akan berhenti lah kalau makan ini. Yaudah langsung aja, ini dia mencekam ya. Matiin dulu lampunya coy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pedes ya, pedesnya horor nih. Oh ya, tadi ada rasa pedas original sama rasa balado. Ya cek aja langsung IG-nya ya. Nah, cerita yang dikirimin sama Mbak Elma ini cerita tentang pengalaman temannya yang bernama Manu ketika masa sebelum pandemi ya. Jadi kalau sekarang tuh ada sebelum Masehi, ada lagi masa sebelum pandemi. Karena banyak hal yang berbeda. Oke, langsung aja. Saya seperti biasa akan menjadi sudut pandang orang pertama. Yaitu saya akan menjadi Mbak Elma ya. Cuma versi cowok lah ya. Oke, saya dulu sebelum, ya sampai sekarang sih sebenarnya. Kadang masih suka ikut sama teman-teman event organizer ya. Kalau dulu sempat aktif banget. Nah, aktif di event organizer ini bareng si Manu ini. Manu itu umurnya di bawah saya. Dan ya tadinya sempat sering nongkrong bareng gitu ya. Cuma karena dia udah berkeluarga ya akhirnya sudah dia prioritas keluarga kan. Kita juga gak bisa maksa nih untuk ngumpul-ngumpul bareng Manu gitu ya. Cuma paling ketemu kalau emang ada event-event aja. Nah, sampai akhirnya disayangkan ya, Manu ini harus berpisah dari istrinya yang kebetulan belum punya anak gitu ya. Jadi dengan akhirnya single lagi si Manu ini, dia punya banyak waktu luang lagi untuk bisa kumpul-kumpul bareng teman-temannya gitu ya.
Manu membeli sebuah rumah, lebih tepatnya sih tanah ya, tanah yang cukup luas dengan bonus rumah gitu ya. Nah rumahnya itu letaknya di pinggir sungai, ya jadi di pinggir sungai gitu ya. Jadi tanah, terus kemudian rumah ya di situ, terus kemudian di sebelah rumah itu ada sungai dan kalau mau ke sungai itu kayak ada jalan untuk turun ke bawah gitu. Nah di seberang rumah Manu itu perkampungan biasa dan orangnya ya ramah-ramah alhamdulillah gitu ya. Termasuk salah satu preman ya, salah satu orang yang paling disegani di perkampungan itu namanya Pak Dayu ya. Pak Dayu nih orangnya ya usianya udah 50 tahun tapi tegap badannya gitu ya. Tinggi gitu. Jadi orang-orang ya mungkin ya disegani lah intinya, entah masa lalunya Pak Dayu ini seperti apa. Yang jelas kami cukup akrab dengan Pak Dayu karena Pak Dayu ini orangnya suka bercanda gitu ya, terus kemudian cepat akrab. Ya kayak Manu aja, Manu juga orangnya seperti itu. Dia cepat dekat dengan orang-orang baru. Nah, kami cukup lama ikut di kegiatan event organizer itu sampai kami mempelajari ya bagaimana membuat event organizer yang baik dan benar gitu ya. Saya bersama Manu dan beberapa teman akhirnya mencoba peruntungan dengan membuat event organizer gitu ya, yang dimana eventnya ya bukan event-event besar gitu ya, paling event-event di pasar gitu ya. Kalau di kita nih nyebutnya grebek pasar, dan grebek pasar itu biasanya dilakukan pagi-pagi banget ya. Mungkin subuh kita udah start gitu ya, bahkan preparationnya itu kayak masang tenda segala macam, itu bisa dari dini hari ya kita udah preparation segala macam. Kemudian pulang dulu, subuhnya kita berangkat lagi ke pasar gitu ya. Ya produknya ada sabun, ada minuman ya, brand-brand yang baru gitu ya, atau mungkin brand-brand yang harus cepat habis gitu ya. Akhirnya diadakan grebek pasar, event-event seperti itu. Saya di bagian entertain, terus Mano bisa memanage segala sesuatunya. Terus ada juga yang pintar dalam hal stage atau sound gitu. Makanya ya alhamdulillah beberapa event kita bisa jalan. Cuma memang event kan nggak setiap hari ada gitu ya. Jadi momen-momen tertentu aja. Nah, seiring berjalannya waktu, kami melihat perubahan dari diri Manu gitu. Kalau secara fashion ya, jadi bajunya itu Manu tuh terlihat lebih rapi. Lebih wangi gitu, stylish, rambutnya klimis gitu ya. Manu menjadi orang yang bisa dibilang keren lah ya. Tapi kalau secara fisik, Manu nih setiap kami ketemu itu kayak apa ya? Bisa dibilang nggak seger gitu ya. Jadi fisiknya tuh kayak yang lesu gitu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu kita ketemu lagi, Manu terlihat badannya tuh kayak menguning gitu loh. Apa ya? Kayak orang kena hepatitis aja gitu. Matanya kadang merah gitu, dan bahkan beberapa kali suka mimisan gitu. Ya saya sebagai teman tentunya nanya dong, lagi sakit ya? Tapi Manu bilang enggak kok, saya seger-seger aja badannya. Manu bilang gitu. Gak coba tanya ke dokter dulu? Enggak perlu. Kayak gitu. Terus kok kamu jadi berubah jadi orang yang rapi banget gini? Kata saya gitu kan. Manu jawab, nah itu katanya nanti akan ada waktunya, kata Manu, untuk menceritakan orang yang
sedang dia dekati gitu. Jadi Manu bercerita kalau dia lagi punya gebetan gitu ya. Seorang perempuan yang bernama Wening. Penasaran ya, seperti apa orangnya, kok dirahasiain gitu ya. Ya udah. Nah, waktu itu ada acara semacam makan-makan di rumah Manu. Dan ada acara panggang ayam ya waktu itu, masak-masak. Nah, alat pemanggangnya itu pinjem punya saya. Jadi saya bawa ke rumah Manu, dipakailah tuh acara malam itu. Cuma di kemudian hari ketika saya butuh, otomatis saya WhatsApp Manu ya. Nah, Manu tuh jadi orang yang kemudian hilang kontak begitu aja. Bukan hilang kontak sih, tapi komunikasinya jadi lebih jarang gitu ya. Manu dulu adalah orang yang sering berisik di grup kami, grup event organizer ini. Tapi seiring berjalannya waktu, Manu jadi jarang berkomunikasi di grup. Beberapa pertanyaan kita di grup juga tidak dijawab gitu ya. Dan bahkan saya japri ke Manu mengenai alat panggang ini karena mau dipakai ya. Itu kurang lebih 1 minggu baru dibalas sama dia. Ya yang akhirnya menurut Manu saya bisa datang ke rumahnya, rumah barunya ini ya. Yang sebelumnya kita sering kumpul di situ untuk membicarakan event atau pulang event ke rumah Manu dulu gitu segala macam. Sering kumpul di situ, makanya kita kenal sama preman daerah situnya ya, si Pak Dayu ini. Manu bilang saya bisa ambil alat panggang itu di rumah Manu, ya sudah. Dan saya juga ngajak beberapa teman, siapa tahu ada yang mau ikut gitu. Dan ya ada beberapa teman yang rindu dengan Manu gitu karena komunikasi jarang, ketemu juga jarang ya. Akhirnya kita main nih ke rumah Manu. Dan ketika sampai di rumah Manu, Manunya nggak ada. Bahkan yang kita temui cuma Pak Dayu. Nah, Pak Dayu yang sebelumnya kita kenal itu Pak Dayu yang ramah gitu ya, yang apa sih bisa dibilang murah senyum gitu lah. Tapi Pak Dayu yang kita temui waktu itu, waktu kita datang ke rumah Manu ini Pak Dayu yang berbeda. Pak Dayu yang mukanya tuh kayak sedikit marah gitu ya. Kenapa gitu? Dan Pak Dayu nyapa. Kemudian bertanya kepada kami, katanya kenapa kami jarang kumpul gitu. Pak Dayu bertanya begitu. Ya kami jawab, Manu lagi punya gebetan baru nih Pak, makanya kita kasih space gitu ya. Ya gak apa-apa lah, maklum gitu ya. Setelah ditinggal sama istrinya yang dulu, mungkin dia butuh orang lagi untuk bisa move on gitu. Makanya kita ya udah memaklumi. Oh, tapi saya punya pertanyaan dan cerita untuk kalian, kata Pak Dayu begitu. Wah, apa nih Pak? Nah, akhirnya Pak Dayu cerita. Jadi di kampung itu ada ronda, ya, hampir setiap hari itu ada ronda. Nah, orang-orang yang ronda ini itu kan keliling rumah tuh. Nah, di tradisi desa kami itu, di kampung kami itu ada yang namanya jimpit. Jimpit tuh kayak menaruh uang di pagar rumah atau di teras rumah depan gitu yang bisa terjangkau sama orang-orang yang ronda ini. Yang ya ditaruh, bisa jadi di dalam kantong kresek, dicantolin di pagar gitu ya, atau bisa ditaruh di atas tembok di dalam gelas plastik gitu yang isinya biasanya uang ya, beberapa ya seikhlasnya. Terus kemudian ada juga yang naruh makanan juga gitu, yang ya bisa jadi untuk bekal bermalam si orang-orang ronda ini kan. Nah, orang-orang yang meronda melewati dan mengambil jimpit di rumahnya Manu, itu kan tentunya tengah malam ya. Dan mereka tuh ngedengar Manu tuh sedang
berbincang atau ngobrol dengan seorang perempuan. Ya, jadi ada suara perempuan di situ kayak ngobrol aja gitu sambil ketawa-ketawa gitu ya. Dan tentunya ini kan menjadi pertanyaan gitu, ngapain Manu malam-malam bawa cewek gitu, tengah malam loh, bawa cewek ke rumahnya. Dan orang-orang yang ronda ini itu kan tahu ya Pak Dayu tuh deket sama Manu, makanya mereka tuh ceritanya ke Pak Dayu, komplain sekaligus gitu, kan nggak baik ya ada cewek tengah malam di rumah laki-laki. Wah, mendengar itu Pak Dayu penasaran, soalnya kayaknya si Manu ini ya memang orang anak entertain ya, anak event organizer, tapi Manu ini orang yang tahu anggah ungguh gitu ya, tahu sopan santun dan tahu etika. Kayaknya nggak mungkin deh Pak Dayu mikir begitu. Sampai suatu hari Pak Dayu penasaran, ngecek sendiri apakah benar di tengah malam itu ada perempuan di rumah Manu. Ngecek, wah ternyata benar. Ada suara orang ngobrol. Yang satu jelas suaranya Manu dan yang satu suara perempuan. Pak Dayu masuklah ke pagar. Assalamualaikum. Terus ngetok pintu, ngetok. Assalamualaikum. Dibukalah sama Manu. Nah, Manu ini apa ya? Bukan kelihatan kayak orang lagi ke gap gitu ya. Tapi ya ketemu sama Pak Dayu di rumahnya itu, Manu tuh kayak yang sumringah gitu, kayak yang malah seneng gitu. Oh Pak Dayu, masuk Pak, masuk. Pak Dayu disuruh masuk. Kenalin, kata Manu. Ini calon saya. Namanya Wening, kata Manu begitu. Ini yang bikin merinding ya. Jadi Pak Dayu di dalam rumah Manu itu tersentak, kaget. Karena di rumah Manu itu tidak ada satu orang pun atau tidak ada manusia lain gitu ya selain Manu. Dan sosok perempuan yang Manu bilang bernama Wening, Manu tuh nunjuk ke tempat duduk sofa gitu ya, memperkenalkan ini Wening, calon saya. Pak Dayu bengong karena yang dilihat Pak Dayu di kursi sofa itu hanya sebatang bambu. Bambu tua ya, yang sudah berwarna coklat gitu dan besar gitu ya. Yang kokoh gitu ya. Pak Manu yang heran sekaligus merinding gitu ya. Cuma bisa iya aja gitu ya. Maksudnya ini ada yang salah sepertinya dengan si Manu gitu. Cuma dia juga mendengar suara perempuan waktu ketika dia datang. Itu kedengaran dari luar gitu ya. Pas dia udah ke dalam sih emang udah nggak ada suara perempuan lagi gitu ya. Yang dia lihat bahkan hanya satu batang bambu. Akhirnya merasa sedikit ketakutan gitu ya. Pak Dayu pamit pulang gitu ya. Dan nggak lama ya, keesokan harinya kita datang kebetulan banget ya ke tempatnya Manu dan ketemu Pak Dayu, dan Pak Dayu tuh mempertanyakan itu gitu. Kenapa? Ada apa dengan Manu? Apa yang salah gitu ya? Dan kita sebagai temannya diminta Pak Danu untuk coba bertemu dan bertanya gitu ya ke Dayu, apa yang salah gitu? Apakah perlu diobati gitu ya? Tapi kita bertemu aja jarang gitu ya. Bahkan kita ke rumahnya aja nggak ada nih si Manu ini gitu ya. Wah, ada lagi yang lebih merinding. Jadi seiring berjalannya waktu, Manu ini memutuskan untuk bertunangan. Dia diajak
ke rumah Wening ya, si sosok perempuan yang menurut Manu ini adalah calon pasangannya kelak gitu ya. Dia tuh diajak ke rumah Wening itu turun dari sungai. Harusnya ketika turun dari sungai itu ya ada tepian sungai dan sungai yang mengalir aja gitu ya. Tapi ketika Manu diajak oleh Wening turun ke sungai, itu ternyata di bawah sungai itu ada rumah gitu ya. Dan di seberang sungai itu ada pedesaan gitu ya. Ada pemukiman, beberapa pemukiman yang menurut Manu tuh wajar gitu ya. Pemukiman yang wajar gitu dengan beberapa kegiatan masyarakat di situ gitu. Dan Manu sering sekali diajak ke rumah Wening. Bahkan hingga berbulan-bulan mereka berhubungan gitu ya. Dan akhirnya suatu hari Manu memutuskan untuk bertunangan. Mereka memutuskan untuk mengadakan pertunangan itu di rumahnya Wening gitu ya. Wah, ngabarin di grup WhatsApp, katanya mau bertunangan dengan Wening. Saya balas lagi tentang emang udah yakin kayak gitu-gitulah. Tapi ya komunikasinya tiba-tiba terhenti begitu aja. Jadi jarang balas chat gitu kan si Manu ini. Nah sampai akhirnya Manu bilang ke orang tuanya untuk datang ke rumah Wening. Ya orang tuanya sih ngikut-ngikut aja ya. Demi kebahagiaan anaknya gitu kan. Dan penasaran juga Wening tuh orangnya kayak apa. Akhirnya orang tuanya diajak, beberapa keluarganya juga, saudara-saudaranya, turun ke bawah sungai itu. Sekali lagi ya, yang dilihat Manu itu rumah. Tapi yang dilihat oleh keluarganya Manu itu hanya pohon-pohon bambu ya, yang rimbun gitu ya, yang tidak ada sama sekali rumah gitu. Ya akhirnya keluarga Manu membawa Manu ke orang yang mengerti agama, ke ustadz gitu ya. Dan ternyata kesalahannya menurut ustadz juga gitu ya. Dan yang ustadz ini diceritakan oleh Manu, katanya itu semua terjadi karena sebelumnya Manu tuh sempat buang sampah di sungai itu gitu ya. Iseng banget buang sampah, satu plastik dilempar gitu ya. Ini tidak pantas dicontoh ya. Tidak pantas dicontoh. Dan semenjak itulah kejadian itu terus-menerus terjadi gitu ya. Kedatangan Wening dan segala macamnya. Nah, kita ketemu lagi lah dengan Pak Dayu di rumahnya Manu waktu itu. Ada Manunya di situ dan sudah diobati, alhamdulillah udah sehat. Dan katanya memang Pak Danu juga ngeliat, Pak Dayu juga sempat ngeliat kalau si Manu nih sempat buang sampah di sungai itu. Dan sebenarnya itu dilarang keras karena Pak Dayu tahu. Pak Dayu ini kan orang pemukiman di daerah situ ya. Dulu sempat ada kisah tragis di sungai itu. Jadi ada seorang perempuan yang sedang hamil bunuh diri dengan menerjunkan diri ke sungai itu gitu ya. Karena si pacarnya, jadi dia belum menikah, pacarnya nih meninggal karena kecelakaan. Dan karena malu dan bingung untuk menjalani hidup, akhirnya si perempuan ini bunuh diri. Dan ketika lompat, itu badannya tuh
tertancap ke bambu-bambu itu gitu ya. Ya, perempuan itu bernama Wening. Dan ya, itulah cerita untuk mencekam kali ini ya. Alhamdulillah Manu sekarang sudah punya keluarga lagi gitu ya, sudah sehat. Untungnya bisa cepat diobati gitu ya dengan metode-metode keagamaan gitu ya. Dan Manu nama aslinya Mahendra ya. Jadi Mbak Elma bilang nggak apa-apa nama-nama orang ini disebutkan gitu ya, asal jangan lokasinya. Ya mungkin warga Sukahudi ada yang tahu lokasinya ya. Yaudah jangan disebarin ya. Cukup disimpan aja gitu ya. Kalau warga Sukahudi semua punya cerita atau pengalaman horor, silakan langsung aja dikirim ya ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com dalam bentuk rekaman audio ya, dikirim aja. Nanti yang beruntung dan tayang di Spotify bisa mendapatkan merchandise menarik dari Dwi Suara Isi. Jangan lupa di subscribe channel ini, di komentar kalau perlu ya, dan di share ke teman-teman yang suka cerita horor. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.